Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 3 September. Menurut statistik, jumlah wisatawan yang datang ke Taiwan pada paruh pertama tahun ini mencapai lebih dari 3,81 juta orang. Masih ada ruang yang cukup besar untuk mencapai target 10 juta orang tahun ini. Kini, maskapai penerbangan nasional dan MRT Taipei bekerjasama meluncurkan tiket combo Metro Airline dengan harapan dapat menarik wisatawan mancanegara. Maskapai penerbangan nasional telah meluncurkan tiket MRT Taipei durasi 72 jam yang dapat dibeli dengan melampirkan boarding pass dan paspor di lokasi yang ditentukan di bandara. Penumpang dapat naik MRT sepuasnya dengan rata-rata biaya $80 per hari. Compared to all the other countries that have subways, I think the MRT is very reasonable. It's very clean as well. 要看多少啊？这个机票有多少？应该一个5节，我们应该会考虑一下的。这个7节以上就 好像不太吸引。 Wisman yang datang ke Taiwan paling suka membeli tiket transportasi, tiket atraksi, pengalaman khusus, dan tur 1 hari. Di antaranya penjualan produk transportasi pada 2 kuartal pertama tahun ini meningkat sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 海外旅客销售最好的就是跨县市移动的高铁票券商品。那我们就是也会在9月中的时候跟高铁一起合作推出买1送1的优惠。 Menurut statistik Ditjen Pariwisata, lebih dari 3,81 juta wisman telah mengunjungi Taiwan hingga akhir Juni. Masih jauh dari target tahunan sebesar 10 juta wisatawan. Guna mencapai target 10 juta wisatawan di Taiwan, cabang Ditjen Pariwisata di kota Ho Chi Minh juga telah bekerja sama dengan agen perjalanan di Vietnam dan Kamboja untuk meluncurkan paket 4 orang berwisata 1 gratis mulai September ini. Taifun ringan Yagi saat ini bergerak menuju Laut Tiongkok Selatan. Meski kemungkinan berdapat langsung ke Taiwan tidak tinggi, namun mulai malam ini sirkulasi luar badai akan mendatangkan hujan berkala di wilayah utara dan timur Taiwan. Yagi berkembang menjadi taifun skala menengah dan menerjang Filipina pada tanggal 2. Sejauh ini, 11 orang diketahui tewas. Sekolah dan kerja di ibu kota Manila diliburkan. Air di parit mengalir dengan deras membanjiri permukaan jalan dan penutup parit menghilang karena tekanan udara dan berubah menjadi air mancur. Taifun ringan Yagi telah melanda Filipina selama 2 hari dan setelah menyentuh daratan pada tanggal 2, hujan lebat menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di sejumlah daerah di wilayah utara dalam semalam. Ibu kota Manila menghentikan aktivitas kerja dan sekolah, penerbangan domestik dibatalkan dan setidaknya 11 orang tewas dan sejumlah rumah mengalami kerusakan. Film Hollywood pertama yang seluruh pengambilan gambar dilakukan di Taiwan, Weekend in Taipei, telah dirilis di Amerika. Film yang diproduksi oleh sutradara terkenal asal Prancis Luc Paul Maurice Besson akan ditayangkan di Taiwan pada akhir September. Lokasi syutingnya mencakup tempat-tempat ikonik seperti Taipei 101 dan Ximending, membawa destinasi Taiwan ke panggung internasional. Aktris Kui Lun Mei berubah menjadi seorang pembalap wanita sambil ngebut di jalanan dan gang Taipei. Film Hollywood Weekend in Taipei yang diproduksi oleh sutradara terkenal Luc Besson dan disutradarai oleh George Huang ini adalah film blockbuster pertama yang seluruh lokasi syutingnya berada di Taiwan. To arrive and to see thousands of smile, the people, the smile they have, it's just that it was just perfect. 真的非常荣幸，这次能够接到国际的制作。然后罗贝松先生，我从念书时期就一直在看他的电影。 Para aktor menegaskan sebenarnya tidak banyak perbedaan antara syuting di Taiwan dan di Hollywood. Karena dimanapun lokasinya, asalkan menyukai film, nuansa syuting tidak akan jauh berbeda. I have many fond memories of my time there. I hope you enjoy the movie as much as we enjoyed making it. And we really enjoyed making it. Selama masa syuting, Pemkot Taipei memberikan dukungan yang cukup besar, mencakup penutupan 12 jalan di 8 distrik guna memenuhi kebutuhan plot kejar-kejaran mobil. Objek wisata seperti Taipei 101 dan Ximending semuanya muncul di layar lebar. 你又绝对想不到这些动作场面，既然是可以在台湾拍的，在美国啦，在欧洲的电影里面才会看得到的场景，没想到在台湾也可以。 Kritikus film menilai film ini akan membawa pemandangan indah di Taiwan ke panggung internasional. Selain membawa keuntungan komersial, juga bermanfaat dalam aspek pemasaran dan visibilitas Taiwan di mata dunia. Seiring booming berwisata ke luar negeri pasca pandemi, Kementerian Luar Negeri atau MOFA mendata ada lebih dari 3,5 juta paspor yang diterbitkan tahun lalu. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengajukan permohonan paspor, MOFA meluncurkan layanan uji coba, permohonan dan pergantian paspor daring bersyarat.
Setelah pandemi tahun lalu, permohonan dan pergantian paspor mengalami lonjakan besar karena banyak orang yang ingin bepergian ke luar negeri, menyebabkan antrean panjang muncul di Biro Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada setiap hari dengan rekor hampir 15.000 paspor dalam satu hari. Oleh karena itu, MOFA meluncurkan layanan uji coba, permohonan dan penggantian paspor daring bersyarat untuk memperbaiki situasi. Warga Taiwan berusia di atas 18 tahun yang memenuhi syarat paspor belum habis masa berlaku dan tidak memiliki catatan kehilangan dalam waktu 10 tahun dapat mengajukan akses secara daring dengan menggunakan sertifikat digital warga negara. Pesawat Airbus A350 milik Cathay Pacific Hong Kong yang terbang menuju Zurich kembali mendarat di Hong Kong tak lama setelah lepas landas pada tanggal 2 karena ditemukan kerusakan pada komponen mesin. Insiden ini merupakan kasus pertama di dunia dan inspeksi terhadap semua Airbus A350 segera dimulai. Sebagai antisipasi, Cathay Pacific hari ini telah membatalkan 24 penerbangan. Sebuah pesawat Airbus A350 milik Cathay Pacific gagal merampungkan penerbangannya ke Zurich hari Senin. Usai lepas landas, pesawat tersebut berputar sebanyak 2 kali di udara dan kemudian kembali ke Hong Kong. Maskapai kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa setelah pemeriksaan, ditemukan komponen rusak yang perlu diganti, merupakan kasus pertama di dunia. Pemeriksaan menyeluruh diluncurkan terhadap seluruh 48 pesawat penumpang A350, yang juga berarti sebagian pesawat akan berhenti terbang selama beberapa hari. Cathay Pacific tidak merinci masalah yang ditemukan pada mesin. Mengutip komentar orang yang mengetahui masalah tersebut, media Reuters menyampaikan bahwa insiden tersebut melibatkan masalah pada nozzle bahan bakar, yaitu komponen yang mengarahkan bahan bakar ke mesin. Pakar mengatakan masalah seperti ini jarang terjadi, kecuali ada kerusakan yang lebih serius. Masalah tersebut biasanya memicu lebih sedikit peringatan dibandingkan kegagalan bagian utama yang berputar seperti bilah turbin. Pihak maskapai telah membatalkan 24 penerbangan pada hari Selasa dan lebih dari 10 penerbangan pada hari Rabu. Pesawat yang berbalik ini adalah tipe A350-1000, merupakan varian lebih besar, menggunakan mesin jet sipil terbesar XWB-97 perusahaan Rolls-Royce di Inggris, sedangkan model A350-900 dilengkapi dengan mesin XWB-84. Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa menyampaikan mereka telah diberitahu tentang insiden Cathay Pacific A350 dan telah menghubungi perusahaan Airbus dan Rolls-Royce. Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Hong Kong segera meluncurkan investigasi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan parade kendaraan hias di Belanda. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.